Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Hadratal kurama wal fadil ingkang sangat kula mulyakaken para jamaah Masjid Manarul Ilmi ITS, para bapak ibu dosen lan sedaya ingkang rawuh. Alhamdulillah, melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari ingkang masih seputar bab berkaitan kalian kematian, berkaitan kalian alam kubur. Kita awali terlebih dahulu dengan matan hadis atau redaksi riwayatnya. Tan hadis niki yang ke 1301. Kalau wingi 1300. Tan hadis niki Siti Aisyah beliau menceritakan bahwa kata beliau, Nabi bersabda ketika di akhir kondisi Nabi dalam keadaan sakit, fi maradi mautihi niku, sakit menjelang wafat atau sakit terakhir sebelum wafat. Nabi dawuh, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah telah melaknat, menjauhkan rahmatnya dari orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Niki kata beliau, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur para nabi, sebagai tempat sujud. Sepindah malih, mereka dahulu kalau kemudian menyembah kepada Allah, tidak hanya kepada Allah, tetapi juga kemudian sujud ke dalam kuburnya, sujud di atas kubur para nabinya. Sepindah malih, inilah yang kemudian kula kali panjenengan tidak diperbolehkan. Makanya kemudian Sayyidah Aisyah berkata, laula dzalik ubriza qabruh. Andaikan tidak ada sabda Nabi itu, maka makam Rasulullah akan diperlihatkan, makam Rasulullah akan kemudian dibuka, karena khawatir ada orang-orang yang kemudian sujud menyembah ke kuburan Rasulullah, maka kemudian kubur Nabi ditutup, kubur Nabi kemudian dikelilingi. Au khusyiya ayyuttakhadha masjidan, sami dikhawatirkan kemudian makam Rasulullah dijadikan tempat sujud. Kita tinggalirin, apakah ada yang kemudian hari ini yang sampai sujud ke kuburan? Wonten. Jadi niki hadis lain yang menjadikan kubur para nabi sebelum Rasulullah, yakni kalau ada orang soleh atau ada nabi mereka yang meninggal, lalu kemudian dilukis, digambar fotonya, lalu diletakkan di atas kuburnya, dijadikan tempat sujud. Inilah yang kemudian tidak diperkenankan. Hari ini tasik wonten, tetapi niki boten ten Indonesia. Niki di luar Indonesia niku tasih saged dijumpai satu, tetapi boten sedaya nggih, boten sedaya. Ada orang yang kemudian bersujud ke kuburan. Sepindah malih niki yang kemudian tidak diperbolehkan dan niki yang tidak diperkenankan. Lah kula kali panjenengan yang berziarah ke makam ulama, berziarah ke makam guru, boten enten, yang sujud ke kuburan boten enten. Sepindah malih yang kemudian sujud
dalam arti betul-betul menyembah ke kuburan niku sepindah malih adalah hampir nyaris tidak ditemukan ketika kemudian betul-betul sebagai bentuk ziarah ke makam pun kemudian terus pundi ketika ada yang kemudian datang ke makam, lalu ada yang mungkin sebagian kita melihat enten ada yang mencium temboknya Rasulullah, tembok di Madinah, atau mungkin pagar lan sak piturutipun. Kita tingali riwayat niki, riwayat sahabat niki. Dados ten mriki kula tampilkan slide. Niki wonten hadis riwayat Imam Ahmad, dados enten sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Beliau niki kemudian datang ke makam Rasulullah, nangis, lalu kemudian mencium kuburnya. Nek mencium boten sujud, sepindah malih kalau mencium bukan kemudian bersujud. Andaikan mencium niku adalah kesyirikan, ndak mungkin sahabat niki melakukan mencium kuburan. Sinten Abu Ayyub Al-Ansori niki, nek panjenengan nate ten Turki, Abu Ayyub Al-Ansori niki sahabat yang ingin menaklukkan Konstantinopel, tapi saat niku beliau gagal. Terus beliau niku berangkat ke perbatasan Turki niku, ke Konstantinopel, lalu gugur, lalu kemudian beliau berpesan, beliau berwasiat, nanti kalau saya mati, saya kubur di bawah bentengnya Konstantinopel. Lalu beliau dikubur. Sampai kemudian enten Muhammad Al-Fatih dari dinasti Umayyah niku, dari dinasti Utsmaniyah niku, lalu berhasil menaklukkan. Sejak saat niku, karena kebetulan 1 tahun yang lalu kalau sampun Turki, 1 tahun yang lalu kata guide yang bagian memberi petunjuk niku, dulu kerajaan Utsmani niku kalau ada raja dilantik niku dilantik di makam niku. Keranten Abu Ayyub niki orang yang pertama kali ingin menyerbu menaklukkan Konstantin, hari ini kemudian berubah nama menjadi Istanbul. Terus niki ternyata dulu pun enten sahabat kalau cuma sekedar mencium boten syirik. Bahkan enten malih dalam riwayat berikutnya, dalam riwayat saklajengipun, yakni namini Imam Ahmad bin Hanbal. Niki enten satu kitab namanya Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal. Imam Ahmad ditangleti bagaimana kalau ada orang memegang mimbar Nabi dan mencium mimbarnya Nabi, demikian halnya mencium dengan kuburnya. Imam Ahmad mengatakan la ba'sa biha, la ba'sa bidzalik, tidak apa-apa kalau cuma sekedar memegang kali mencium. Tetapi imam kita, Imam Al-Ghazali, beliau termasuk yang tidak sependapat. Beliau menganggap mencium makam Rasulullah niku etika yang kurang etis. Jadi lebih baik kemudian tidak menciumnya. Niki sekali lagi kalau cuma sekedar mencium niku bukan sebuah kesyirikan. Baru kalau sampai bersujud niku yang tidak boleh. Terus tetap kalau kali panjenengan perlu memilah mana batasan yang tidak boleh, yakni sujud, mana yang batasan boleh antara etika dengan yang kurang etis. Kalau kali panjenengan saat niki sampun napa namini menjauh, karena di Madinah di makam Rasulullah niku sampun diparingi pembatas, sampun enten tembok. Terus seriin sebelum ada pembatas tembok niku kathah sing ngambung niku, banyak yang mencium besi niku.
Nek miturut Imam Az-Zahabi niku bukan kesyirikan. Orang yang mencium pintunya Nabi, mencium pagarnya Nabi, niku karena kesyahduannya. Karena kesyahduan pingin kepanggih cuma terbatas tidak bisa berjumpa, akhirnya diluapkan dengan niku. Nggih sami kula kali panjenengan riyen nek zaman jatuh cinta niku riyen kan suratan niku Pak. Sakniki pun mboten enten nggih wong lanang wedok kirim surat. Riyen dulu panjenengan dapat surat dari pacar, dari calon istri niku lak diambung-ambung kertas niku Pak. Nggih napa mboten Pak? Enten nopo nih surat niku kok diambung-ambung? Niku namanya ekspresi orang cinta yang di luar nalar niku. Tapi mboten syirik. Nggih mungkin sakniki napa namine pun mboten enten surat tapi imboke diambung-ambung. Imbok kali direct messenger niku. Kula duwe anak wedok Pak. Anak wedok ampun ten pondok. Begitu kula dugi ke pondok niku dereng salaman Pak. Belum salaman kali bapaknya, ya kula nyilih HP ini, pun nyelang HP riyen, langsung mungkin nggih kula jaraken mawon. Lalu kemudian niku lupa ndak keluar dari akun Facebooknya niku lupa ndak keluar. Kali bojo kula ditingali, ternyata ngoten niku pun kirim-kiriman foto. Allah zaman sakniki pun napa namine pun boten lewat surat Pak. Nggih panjenengan insyaallah sampun sami semerep lah. Terus sekali lagi niku boten cuma alhamdulillah kula kali panjenengan nggih tidak semuanya sampai kemudian mencium kuburan. Kemudian saklajengipun adalah terkait dengan bagaimana dengan makam Rasulullah. Niki ten hadis niki Sufyan At-Tammar, beliau niki salah satu orang yang diizinkan oleh Aisyah masuk ke rumahnya, masuk ke kamarnya, lalu beliau melihat makam Rasulullah, annahu ra'a qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannama. Beliau melihat makamnya Rasulullah niku ditinggikan, makamnya niku boten roto dengan tanah, tetapi enten gundukannya, enten. Kemudian ada yang mengatakan makam Nabi niku pernah direnovasi, ditinggikan di masanya Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi seorang gubernur. Kita tingali riyen riwayatnya, bukan riwayat nggih, bahkan kula kali panjenengan hari ini menyaksikan niki ten slide nek panjenengan pernah ke beberapa makam Nabi di beberapa negara niku hampir semua makam para nabi niku ditinggikan, dibangun. Boten enten sing nyembah. Terus waktu ten Turki niku enten makamnya Nabi Yusha bin Nun, seorang nabi yang menemani Nabi Musa ketika perjalanan mencari Nabi Khidir niku di atas puncak niku juga ditinggikan. Kemudian di beberapa makam nggih mekaten. Kemudian niki mungkin sampun nate niki kula sampaikan di pertemuan ini. Niki makam Baqi niki tahun 1908. Lalu memang hari ini makam Baqi niku sampun diratakan, sampun dihancurkan, tetapi di literatur kitab sejarah tidak bisa dihilangkan. Niki enten namanya kitab Khulasatul Wafa oleh As-Sumhudi, beliau katakan wa ammal masyahid al-ma'rufah al-yaum bil Madinah wa masyhadul Abbas. Makam yang populer di Madinah di Baqi diantaranya adalah makam Abbas. Kenapa niki? Alaihim kubbatun syamikhah. Di atas kuburnya niku ada kubah besar, sebagai pertanda kalau ten mriku ada yang namanya orang-orang yang dahulu pernah berjuang. Kemudian niki makamnya Abbas yang di atasnya dibangun sebuah kubah besar. Siapa yang membangun?
Miturut Imam Az-Zahabi yang membangun adalah keturunan Sayyidina Abbas, yang dari keturunan Sayyidina Abbas niki lahir generasi dinasti Abbasiyah. Kemudian niki yang di Baqi, yang tidak jauh dari niki adalah makam Kiai Maimun Zubair, paling sering diziarahi oleh orang-orang Indonesia. Kemudian niki dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, ada makamnya putra Rasulullah bernama Sayyid Ibrahim, yang juga di atasnya ada kubahnya. Kemudian Mekah, Madinah berganti madhab, berganti haluan. Lalu kemudian makam niki dibongkar, makam niku dihancurkan. Tinggal kemudian hari ini tempat yang niki makamnya Khadijah niki yang di Mekah, yang kemudian tidak ada kubahnya. Kulo nate nggih, seperti biasa ada beberapa ustadz dari kalangan salafi di Indonesia niku membuat rekaman, nggih, membuat vlog di Mekah ataupun di Madinah. Lihatlah di sini makam para sahabat. Makam para sahabat terlihat sederhana, padahal mereka berjuang untuk Islam dan lain sebagainya. Bandingkan dengan Indonesia yang makamnya tinggi-tinggi. Kulo pendetakan niki, kulo pendeta. Jangan begitu Ustaz, itu dulu sebelum dihancurkan sama dengan di tanah Jawa. Kulo paringi niku data-data yang ada di dalam kitab sejarah. Tetap sekali lagi niki memang persoalan khilafiyah. Kulo kali panjenengan tidak perlu kemudian menganggap yang di sini harus dibongkar, harus sama seperti di negara lain dan seterusnya. Kemudian berikutnya inggih menika kita melanjutkan pada hadis yang selanjutnya, inggih menika kok sami tegang niki napa niki Pak? Mboten nggih. Niki makam di zaman Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik niki seorang khalifah nggih saat niku terjadi makam Rasulullah niku corotan mriki makami ambruk nggih, makamnya niku enten longsor, enten ambles leres. Kemudian terlihat kaki nggih. Ada yang kelihatan kakinya. Orang-orang tahu, loh itu kakinya Rasulullah niku. Dari makam yang ambles, yang roboh niku kelihatan kakinya. Lalu kemudian Urwah berkata, kalau melihat dari urutan kedudukan makam, itu bukan kakinya Nabi, tetapi kakinya Umar bin Khattab. Tasik ketinggal niku. Nggih, mungkin sekali lagi enten makam yang ambruk, yang roboh niku kemudian ketinggal, tapi setelah itu kemudian diperbaiki lagi. Sepindah malih niki menunjukkan kula kali panjenengan masih sering menjumpai ketika enten pembongkaran makam atau enten nopo yang kemudian niku masih utuh. Dan kula angsal informasi dari beberapa dokter nggih. Kenapa kok masih ada? Dikarenakan di kuburan niku tidak ada ulatnya. Tidak ada ulat yang menggerogoti. Termasuk ketika kalau wingi putranya Pak Ridwan Kamil meninggal niku kan di salah satu sungai di tenpundi di Eropa niku, masuk putranya ke dalam dasar sungai, lalu setelah ambil ternyata utuh selama beberapa hari. Ternyata gini ku, karena saking dinginnya di bawah dasar sungai niku tidak ada ulat niku analisa ilmiahnya makaten. Cuma pertanyaannya kok semerep ulat niku gak melebutan kuburan niku, ngoten lho. Kenapa ulat niku kadang kok milih-milih? Berarti kan ulat milih-milih niku kan enten sing ngatur, ngoten lho. Enten yang kemudian mengarahkan, sinten tidak lain dan tidak bukan adalah pencipta ulat niku piyambak. Kemudian niki Siti Aisyah niki ten hadis niki Siti Aisyah berpesan kepada keponakan beliau namanya Abdullah bin Zubair.
Zubair bin Awam niku caca ipin, caca iparnya, kakak iparnya Siti Aisyah. Beliau punya ponakan namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah niki dipeseni kali Siti Aisyah. Le coro Surabaya nggih. Le engko nek aku mati, saya jangan dikubur di kamar ini. Kuburkan saya bersama dengan coro Surabaya dengan madu saya, sesama istri Rasulullah. Kumpulkan saya di sana. Saya ndak pantas, saya ndak layak kumpul bersama dengan Rasulullah, dengan bapak saya Sayyidina Abu Bakar, dengan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Saya kubur di pemakaman umum. Padahal Siti Aisyah niku berhak, dan ruangan niku tasik kosong. Kemarin sampun kula kali panjenengan sami semerep, ruangan itu masih cukup untuk beberapa jenazah termasuk Siti Aisyah. Mangkane nek panjenengan nate umroh, kula kali panjenengan nate ke Madinah nggih, niki enten satu kawasan, enten satu wilayah. Begitu panjenengan masuk ke area Madinah niku, ten mriki enten lah niki. Niki zaujatu Rasulillah. Di ruang niku zaujat, istri-istri Rasulullah. Termasuk ten mriki ada Siti Aisyah, termasuk wonten Hafsah, termasuk enten Suwaibah dan lain sebagainya. Semua istri Rasulullah ten mriku, termasuk Siti Aisyah. Termasuk Siti Aisyah, beliau ada di area pemakaman umum di Tanah Baqi niku. Kemudian berikutnya, kenapa Siti Aisyah kok merasa tidak layak? Kenapa Siti Aisyah merasa tidak pantas berada di makam tersebut? Sebab ngeten. Jadi jauh sebelum Rasulullah meninggal, jauh sebelum Rasulullah niku wafat, Siti Aisyah niki nate ngimpi, nate nyupeno. Siti Aisyah niki pernah bermimpi mekaten. Beliau matur kepada bapaknya, beliau matur kepada sahabat Abu Bakar ayahnya. Maturi mekaten. Sekedap kula tunjukkan hadisnya. Niki. Kata Siti Aisyah niki, beliau matur kepada bapaknya, kepada Sayyidina Abu Bakar. Dawuhnya mekaten, ten mriki niki hadisnya. Terus matur mekaten, Bapak Romo nggih cara ten mriki, Romo, saya mimpi di kamar saya ini kejatuhan 3 rembulan. Ada 3 rembulan niku jatuh masuk ke kamar saya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, sahabat Abu Bakar niki rupini beliau mengetahui tafsir mimpi. Kata beliau mekaten, "Nak, in sadaqat ru'yaki, kalau mimpimu itu benar, nanti di kamar kamu itu akan dimakamkan 3 orang mulia yang dikubur di tempat kamu." Ternyata saestu setelah Nabi wafat di kamarnya Siti Aisyah, lalu kemudian dikubur di kamarnya Siti Aisyah, Abu Bakar dawuh, "Khairu akmarika ya Aisyah, Aisyah, ini rembulan pertama yang dikubur di kamar kamu." Begitu ayahnya meninggal, ayahnya niku pesen, "Nduk, coro napa namine? Coro Jawa nggih. Nduk, aku kok kubur nang kamarmu kumpul karo Nabi." Niku nek Jawi, nduk, nek medunten cebing. Bing cebing. Panggilan keakraban orang tua terhadap yang lebih muda. Bing. Tapi mboten usah di medurokno nggih. Karena tenten mriki mboten enten cuma kula tok niki.
Allah sholli ala Muhammad. Masukkan saya dikubur ke dalam kamarmu. Akhirnya leres, termasuk ketika yang ketiga niku wafat adalah Sayyidina Umar. Niki Sayyidina Umar juga dikebumikan di kamar beliau, dikebumikan di bersama dengan Nabi dan juga bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Kelanjutannya tan mriki. Kelanjutannya niki dawa niki panjang. Saat niku Sayyidina Umar ketika sholat subuh, ketika Sayyidina Umar sholat subuh, Sayyidina Umar niku ditusuk dari belakang oleh Abu Lu'lu' bin Muljam. Beliau ditusuk, lalu kemudian pendarahan, darahnya niku mengucur banyak. Hadis ini panjang nih. Beliau lalu kemudian sudah banyak kehabisan darah, tapi tidak langsung meninggal, dan dereng enten secanggih hari ini. Hari ini kalau ada orang yang tertusuk dengan pertolongan yang cepat mungkin boleh jadi bisa teratasi, bisa tertolongkan. Sayyidina Umar niki kemudian dibopong, lalu dibawa ke rumahnya. Lalu kemudian Sayyidina Umar niki manggil putrane namanya Abdullah. Abdullah, kamu sekarang sowan ke Bunyai, ke Aisyah, ke istrinya Rasulullah. Saya sekarang bukan atas nama Amirul Mukminin. Saya selaku Umar bin Khattab, orang biasa. Saya minta izin agar saya bisa dikubur bersama dengan dua orang terdekat saya, Rasulullah dan Abu Bakar. Kalau Aisyah mengizinkan, bawa nanti jasadku ke sana. Tapi kalau Aisyah tidak mengizinkan, jangan aku bawa ke sana. Abdullah bin Abdullah bin Umar niki rawuh. Dawa niki Pak, panjang niki. Beliau niki datang. Cara mriki cerita Surabayaan mawon. Tok sinten kula nggih. Sinten Abdullah. Enten napa? Kula diutus bapak kula diaturi bapak kula. Saya diperintah bapak saya atas nama Umar bin Khattab, bukan atas nama Amirul Mukminin. Nek Amirul Mukminin niku mesti diolehi ngoten lho Pak, mesti diizinkan, tapi niki boten. Niki minta tidak membawa jabatan, tidak membawa nopo-nopo karena sampun mendekati ajal niki. Bapak saya mengatasnamakan diri beliau, dia pamit kalau dia meninggal ingin dikubur di sini. Siti Aisyah nangis Pak. Nangis beliau. Kenapa? Kata Siti Aisyah, saya menyediakan tempat ini untuk saya. Lah kok dijaluk kali Umar? Kok dijaluk? Beliau niku nangis. Tapi akhirnya beliau mengizinkan. Ya sudah, bawa Umar ke sini nanti kalau meninggal. Terus niku, beliau berpesan, saya memang tidak layak di tempat ini, saya layaknya di sana. Begitu kemudian sinten namini Abdullah menikomatur kepada Sayyidina Umar, begitu diaturakan, lalu kemudian senangnya Sayyidina Umar ketika kemudian diizinkan untuk dimakamkan tepat berada di sebelah kanan kirinya Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar. Pertanyaannya, kalau wingi sampun kula jelasaken, terkait keberadaan makam Nabi. Tetapi kalau wingi kan sampun kula terangaken hadisnya, pilih Siti Aisyah niku sejak ada Sayyidina Umar dimakamkan di dalam rumahnya, beliau niki kan kemudian boten kerso melepas baju niku boten penak, merasa tidak enak ketika kemudian ada Sayyidina Umar dimakamkan. Nah, kalau wingi kemudian enten sing tanglet, apakah itu hanya perasaan Siti Aisyah saja, ataukah itu memang betul-betul di alam kubur niku bisa mengetahui
Kulo tunjukkan hadisnya, kulo tunjukkan hadisnya supados kulo kali panjenengan betul-betul tahu bahwa yang di alam kubur niku pancen semerep. Nah, niki hadisnya. Hadis niki wonten ten riwayat Imam Ibnu Abid Dunya, wonten riwayat Imam Ibnu Abdil Bar dan beberapa kitab yang lain. Niki yang meriwayatkan Siti Aisyah niki. Siti Aisyah niku meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Ma min 'abdin yamurru bi qabri rajulin kana ya'rifuhu fid dunya." Tidak seorang pun yang melewati sebuah makam lalu dia mengenali terhadap kuburan itu selama di dunia, kemudian dia mengucapkan salam, kecuali yang dikubur niku semerep. Oh, ini yang ziarah, ini anak saya, ini yang datang, ini cucu saya, yang ini keponakan saya, niku semerep. Jadi yang di alam kubur niku semerep, sampai kemudian dia pergi meninggalkannya. Hadis niki diperkuat dengan riwayat yang lain, masih dari Siti Aisyah niki. Hadis hampir sama. Tidak seorang pun, ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu indah. Tidak seorang pun yang berziarah ke makam saudaranya lalu duduk di dekatnya, illa nasabihi, kecuali yang dikubur niku senang, Pak. Oh, ini yang datang ini anak saya, oh ini yang datang, semerep dan merasa bahagia, merasa terhibur, merasa kemudian dikunjungi, Pak. Makanya kalau kali panjenengan nek ziarah niki pun sampai model tiang Surabayaan. Ya napa? Tiang Surabaya niku ziarahnya niku setahun sepindah menjelang Ramadan, Pak. Nek makami Keputih tasih aman niku, makami wonten. Tapi nek makam model Rangkah, makam Tembok, makam Kirian, nggih. 1 tahun pertama tasih wonten niku mayasane niku, Pak. Begitu tahun depannya lun di kuburan bapakku pun ketutupan niku. Nah, jadi sekali lagi tetap dianjurkan. Lalu kemudian dikomentari niki oleh Syekh Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim niki muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Kata Syekh Ibnul Qayyim, berdasarkan dalil hadis dari Nabi dan dalil riwayat dari sahabat dan tabi'in menunjukkan bahwa orang yang berziarah ke kubur, saat dia berziarah, mereka yang di alam kuburnya niku semerep dengan kedatangannya, merasa senang dengan kehadirannya, bisa menjawab salamnya sampai dia kemudian pergi meninggalkan kubur. Beruntungnya kulo kali panjenengan ketika mengucapkan salam, kulo kali panjenengan tidak mendengar jawaban dari alam kubur. Nek krungu, Pak, waalaikumsalam, bareng-bareng, insyaallah gak balik nang kuburan. Pun Pak cekap mriki mawon misalnya. Karena kalimat yang terakhir niki cekap mriki mawon berarti saking kulo nggih cekap semanten. Kulo napa namine? Kulo cekapaken semanten. Mungkin keranten niki sampun redi anu niki, Pak. Sampun redi awan niki nggih. Nggih keranten wau niku kebetulan Imam Bukhari niki menyampaikan runtut. Dados boten saged dipedhot niki. Niku satu napa namine 3 atau 4 hadis yang satu rangkaian yang memang cerita utuh dari keadaan makam Nabi. Tapi niki pun enten Nabi meninggal hari Senin, dimakamkan hari Rabu malam Kamis. Kenapa kok kemudian sampai selarut itu, sampai selama itu? Ketika Nabi niki wafat, sahabat niku kemudian sepakat jangan mengubur jasad Rasulullah sebelum ada penggantinya. Terus ketika Nabi sampun wafat di hari pertama Senin niku dikumpulkan beberapa kabilah. Tapi boten pareng melebut ten kamar Rasulullah niku. Sebab kamarnya ditutup. Nggih saged ketika menyolatkan bergantian. Saat niku pancen terjadi perdebatan. Kelompok
kelompok muhajirin yang merasa berangkat bersama dengan Rasulullah merasa layak menjadi pengganti Nabi. Sahabat Ansor nggih mekaten, karena Nabi hijrahnya di Madinah, yang menjadi penolong Rasulullah niku orang Ansor, maka mereka minta yang menjadi penerus pengganti Rasulullah niki adalah orang Ansor. Kemudian tasik ngerontos malih dari kabilah yang lain, ngerantos agak lama, kemudian akhirnya ketika hampir deadlock niku kemudian disepakati Sayyidina Abu Bakar, lalu kemudian terpilihlah Sayyidina Abu Bakar, lalu kemudian dikubur. Niki yang menjadi kritikan agak keras dari saudara-saudara kita dari Syiah. Jadi jenazah Nabi tidak segera dikuburkan karena mestinya yang menggantikan Nabi langsung Sayyidina Ali. Mereka niku biasa niku kula sering mawon enten ketika nyinggung masalah niki pasti selalu terjadi gesekan antara Sunni dengan Syiah soal siapa yang menjadi penerus pengganti Rasulullah. Cuma sekali lagi niki sampun menjadi catatan sejarah gikantun tos pundi nek kulo derek Syekh Wahbah Zuhaili, kulo derek napa namine Kiai Sahal Mahfud Gus Dur lan sak piturutipun berupaya sejarah kelam niku ketika memang akan diungkap niku jangan sampai kemudian menjadi kebencian yang terulang. Niku tetap sejarah yang tidak bisa dipungkiri, tetapi yang sudah berlalu nggih sampun jangan kemudian dijadikan napa namine dijadikan penyakit hati baru. Nek dulur Syiah nggih monggo tetep dulur wong padha Islami, Pak. Dan jangan pernah menganggap sakniki sering bertebaran niku Syiah bukan Islam, boten leres niku. Arab Saudi niku, Pak, Arab Saudi niku sampai detik ini mengizinkan orang-orang Iran haji ke Mekah, tetap diparingi visa. Kalau memang ndak Islam boten saged mlebu ten Mekah. Panjenengan nek mlebet ten batas tanah haram, ten tanah haram niku enten tulisan tidak boleh masuk ke tanah haram kecuali orang Muslim. Ketika orang Syiah, orang Iran diizinkan masuk, berarti tiang Islam. Sekali lagi, ten meriku enten mulai dari data paspor, mulai data sinten mawon, yang tidak Islam boten saged, melebet ke area Masjidil Haram. Cuma ketika sholat di Masjidil Haram, pancen enten perbedaan. Makanya saudara kita Syiah niku ketika sholat niku kan pakai jubah niku. Nek awak dewe sholat Allahu Akbar bersedekap, Syiah niku boten bersedekap memang. Tetapi ketika tidak bersedekap niku pakai jubah, kan boten ketinggal awak dewe. Boten ketinggal niki bersedekap nopo boten. Cuma sekali lagi tetap jangan sampai menganggap di luar Islam, jangan sampai. Sebab sekali lagi otoritas kerajaan Arab Saudi tetap mengizinkan dan berarti tetap podo Islami. Cuma gini ki diantara faktor perjalanan sejarah. Keranten sampun 5:30 Pak, dan panjenengan tasik banyak tugas. Lan kula nyuwun ageng pangapunten nek niki agak panjang, cuma sekali lagi faktor cek boten nyusuli ten pertemuan yang akan datang. Mugi-mugi niki meskipun isu-isu dari nisfu Sya'ban tasik ketularan, tasik enten yang kemudian kalian Allah dikabulkan pada kesempatan dari nisfu Sya'ban niki, lan mugi-mugi sedaya kalian Allah takdirnya diberi takdir yang sae, baik di sisi Allah maupun di sisi kita, baik dari segi umur, dari segi rezeki, dari segi keberkahan dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Amin. Al-Fatihah. Saking kula cekap semanten nyuwun ageng pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun ageng pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.